Halo? Yes, sir. Iya, Sir. Ya, maaf ini saya pindah di ruang tamu. Tadi saya maunya dengan laptop di dalam kamar, tapi rupanya ada gangguan ya di Oke, jadi kuliah Cross Cultural Understanding tadi di dalam grup juga sudah saya kirim buku PDF ya. Itu bisa menjadi salah satu bacaan. Silakan baik melalui HP ataupun melalui komputer saudara, Anda unduh, Anda download ya, supaya bisa Anda baca. Jadi dalam cross cultural understanding ini kalau kita pahami kan pemahaman lintas budaya gitu ya. Cross-nya itu lintas, cultural budaya, understanding pemahaman lintas budaya. Ini berarti bahwa kita di bahasa Inggris kemungkinan besar kan akan berkomunikasi dengan orang-orang asing. Ya itulah manfaat mata kuliah Cross Cultural Understanding itu nanti di sana. Salah satunya adalah kita akan bisa mengetahui latar belakang masing-masing bangsa saat kita berinteraksi. Jadi misalkan masing-masing bangsa kan punya kebudayaannya sendiri yang jelas berbeda dari tradisi budaya Indonesia. Itu yang kita dengan mempelajari latar-latar belakang budaya dari berbagai bangsa yang ada, kita akan jadi tahu bagaimana kita harus bersikap. Seperti misalnya saat kita berkenalan ya, berkenalan pertama kali dengan orang asing, itu jelas tata caranya pun contohnya kalau kita misalkan mendapat undangan dari orang asing ya untuk datang ke, misalkan dia mengundang kita untuk datang ke pesta dia. Maka kalau dalam interaksi budaya Barat, kita harus segera memberitahu apakah kita pasti mau hadir menghadiri undangan itu pada hari dan jam tertentukan atau tidak. Kita perlu menjawab dengan jawaban pasti bahwa oke, I will come. Maka jika kita sudah memberikan jawaban oke, I will come, maka ya harus selama kita tidak misalkan kena halangan, misalkan sakit yang nggak bisa bangun, ya kita harus datang menghadiri undangan itu. Itulah salah satu budaya Barat tuh, misalkan mengendaki adanya konsistensi terhadap ucapan.
konsentrasi terhadap sikap. Kita tidak datang tanpa memberitahuan. Itu mungkin salah satu tata cara umum dalam budaya Barat semacam itu. Bahwa keterus-terangan terhadap ucapan, konsentrasi terhadap apa yang telah kita katakan itu sangat dibutuhkan. Juga dalam hal misalkan katalah ditawari saat kita bertamu ya, kemudian ditawari. Kalau orang Barat menawari sesuatu itu ya pasti dia akan menyediakan. Jadi misalkan what do you like to drink, ya, dia akan menyebutkan. Saya sedia, misalkan saya ada kopi, ada teh, ada susu gitu ya. Misalkan kopi dicampur susu. Kalau dia memang udah menawarkan gitu, atau soft drink gitu. Maka kalau di dunia Barat dia menawarkan semacam itu apa yang dia miliki dan sudah ditawarkan, maka kita sebagai tamu memilih apapun juga akan dilayani, tidak perlu sungkan. Sementara kalau kita di Indonesia kan ada semacam biasanya jawaban kita ya terserahlah kan gitu. Kita di Indonesia kan sudah mulai kadang-kadang ditanya mau ngunjuk apa, mau minum apa. Kita biasanya sungkan akan mengatakan minta teh atau minta kopi, atau bahkan kalau misalkan sampai minta kopi susu ini kan sungkan. Sehingga biasanya jawaban kita kalau di Indonesia saat beranjak sana bertamu cenderung ya monggo terserah aja, silahkan. Padahal nanti kalau misalkan tiba-tiba yang disuguhkan kopi karena malam hari dianggap wah ini untuk menghangatkan badan. Dan ternyata Anda nggak suka kopi itu kan. Nah, di Barat keterus-terangan terhadap jawaban seseorang dalam bertamu itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita memang misalkan suka teh ya katakan teh aja. I would like